Dikisahkan, di tempat yang angker, ada sesosok Raksadenawa, sedang merasa gelisah dan resah. Seperti ada petanda yang kurang baik. Di sini disebut alas Suryalaya. Jarang yang masuk ke wilayah ini. Raksadenawa yang mengaku dirinya Kobar Sangkala, merasa akan ada hawa jalma manusia yang akan masuk ke wilayahnya. Apakah benar akan demikian? Ternyata benar sekali. Tiba-tiba terlihat jauh. Ada sesosok jalma manusia yang mau lewat ke alas ini. Raksadenawa murka. Siapa sinatria yang berani itu? Ancaman Raksadenawa. Jalma manusia itu sudah tidak mau hidup lagi. Ini akan jadi tumbal mangsa Raksadenawa. Akhirnya, sinatria gagah pemberani, tidak takut untuk melayani Raksadenawa. Terjadilah adu kekuatan. Raksadenawa marah besar. Akhirnya Raksadenawa menangkap sinatria itu. Sinatria menghindar dan berlaga. Terjadi perang fisik. Sinatria keluarkan pusaka kesaktiannya. Begitu diarahkan, Raksadenawa dengan sekejap bisa dikalahkan. Raksadenawa tak berdaya. Lalu Raksadenawa menghilang begitu saja. Sinatria kaget. Lalu Sinatria mendengar suara tanpa rupa. Sinatria itu ternyata Daya Lautan putra Padukuhan Kapringan. Suara tanpa rupa itu memberi petunjuk pada Raden Daya Lautan. Petunjuknya, jika mau cari tahu wujud ayahandamu, datanglah ke daerah Cirebon. Di sana cari yang namanya Pringgabaya. Pringgabaya itu adalah ayahandamu. Datanglah ke sana. Suara itu jelas sekali, seperti suara ibunda sendiri. Akhirnya Raden Daya Lautan langsung bergegas ke daerah Cirebon. Ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Mari apa yang akan terjadi? Eling-eling mangka eling rumingkang di pumialan. Dharma wayangan bae manusia ora kuasa. Eling-eling mangka eling rumingkang di pumialan. Dharma wayangan bae manusia ora kuasa. Di tempat lain, Tatanawati putri Cirebon sedang bersama Panakawan, sedang asik di pertamanan, merasa terhibur dan semangat penuh dengan cita-cita. Tiba-tiba ada sesosok kesatria gagah perkasa masuk tanpa sepengetahuan putri Cirebon. Tidak lain, kesatria itu Raden Langlang Jakaningrat. Jakaningrat dari Pasundan, sengaja ingin balas dendam kepada sepuh Cirebon. Atas kematian ayahandanya, nyawa harus dibayar nyawa. Dengan angkara murka, Ki Jakaningrat sengaja ingin membuat onar di Cirebon. Akhirnya Putri Tatanawati yang jadi korbannya. Apa yang dilakukan Raden Jakaningrat? Ling-ling secaneng ulu kapitan kembaring mata. Orang emat orang gontang pribasane wong demen. Turu miring kaya kesanding, turu mlumak kaya ning dhuwur. Raden Langlang Jakaningrat berlaga sengaja membuat onar. Putri Cirebon akhirnya lari dengan sempoyongan. Dikejarlah Putri Tatanawati tersebut. Akhirnya hilang jejak. Putri Cirebon tersebut entah kemana larinya. Lantas, Raden Langlang Jakaningrat geleng kepala. Akhirnya Raden ingin langsung mencari putra-putra Kapringan untuk balas dendam. Di sisi lain, segerombolan pasukan prajurit Galuh Raja siapkan tugas untuk membela dan mengawal Raden Langlang Jakaningrat. Pasukan dikerahkan untuk menggempur Cirebon, dipimpin oleh Patih Arya Kulon, bergegas masuk ke wilayah Cirebon untuk membela Raden dan siap menyerang Cirebon. Eling-eling mangka eling rumingkang di pumialan.
Dharma wayangan bae manusia ora kuasa. Oh, Keluarga Ki Pringgabaya kini merasa was-was mendengar situasi kacirbonan. Akhirnya Pringgabaya bersama para pinangeran hadir di sini. Ketika suasana sedang was-was, tiba-tiba ada Sinatria masuk dengan penuh hormat. Sinatria itu tidak lain Raden Daya Lautan, yang sengaja mencari ayahnya Pringgabaya. Keluarga kaget atas pengakuan itu. Terjadilah cekcok di keluarga Pringgabaya. Dengan terkejut, datang juga laporan kepada Ki Pringgabaya, bahwa ada pasukan mengepung di sini, dan akan berontak menyerang Cirebon. Pada akhirnya, Ki Pringgabaya mengutus Raden Daya Lautan untuk menghalangi pemberontak. Raden Daya Lautan siap sedia, agar dirinya diakui sebagai putranya, bela kepada orang tuanya. Akhirnya Raden Daya Lautan tumandang hadapi pemberontak. Apa yang terjadi? Perang pun terjadi di Cirebon. Kesatria Daya Lautan mengadu kesaktiannya, menghadapi pasukan dari Galuh Raja, dibantu oleh para pinangeran Cirebon. Namun apa yang terjadi? Raden Daya Lautan merasa kewalahan. Akhirnya Raden Daya Lautan tak berdaya, dikalahkan oleh satria dan pasukan dari Galuh Raja. Daya Lautan terpental jauh. Dengan tiba-tiba datanglah sang penolong. Putri cantik telah menolongnya. Akhirnya bisa diselamatkan. Yang galarane Gusti, mana tiga-tiga teman, mana tegel teman Gusti, hari wis kayang kene sambat ning sapa. Aduh, Ternyata putri itu titisan Dewi Hayangan, yaitu Dewi Lelawati, yang merupakan adik dari Ibu Daya Lautan. Dewi Lelawati selalu membuntuti Raden Daya Lautan. Atas perintah Ibu Daya Lautan yang sebagai kakaknya, Dewi Lelawati akhirnya buka rahasia, sambil memberikan sebuah pusaka. Pusaka itu disebut keris Silempet. Keris Kiai Silempet merupakan bukti untuk kesaksian dari Ki Pringgabaya. Keris tersebut merupakan bukti penglamar dari Ki Pringgabaya. Diterimanya pusaka itu, dengan hilangnya Dewi Lelawati. Datanglah Ki Pringgabaya dengan kaget melihat pusaka tersebut. Akhirnya Raden Daya Lautan diakui sebagai putranya. Pantas saja Dewi Lelawati yang datang di hadapannya. Tugas baru dari Ayahanda, Raden Daya Lautan untuk bergegas lawan pasukan Galuh Raja. Dengan kekuatan Kilempet, pasti akan ada bantuan dan percaya diri. Akhirnya Raden Daya Lautan bergegas kembali, sembari memegang pusaka Kiai Silempet. Benar juga, beberapa pasukan Galuh Raja kondur, dan mengakui kekalahannya pada Raden Daya Lautan. Akhirnya Raden Daya Lautan dinobatkan sebagai pejuang Cirebon, dan sebagai putra dalam Cirebon, putra dari Ki Pringgabaya.